Maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, kalau kita ingin belajar menuntun, melihat agama, maka belajar kepada mereka, para sahabat Nabi yang mulia, para tabi'in dan tabi'in. Karena mereka sudah mendapatkan legalitas, mendapatkan pengakuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keimanan syarat mutlak. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin. Nah, kata para ulama, keimanan itu diikuti oleh anak mereka biiman. Disebutkan dalam ayat ini nakiro. Nakiro artinya apa saja. Yang penting kita beriman, anak kita beriman. Masalah amal itu bisa berbeda-beda. Kalau orang tuanya rajin beribadah, qiyamul lail, dengan itu dia masuk surga, rahmat Allah, ya, dengan amalnya itu Allah kasih sayang ini, Allah berikan rahmat kepadanya, kemudian dia masuk surga. Bisa jadi anaknya bukan karena rajinnya dia beribadah kepada Allah, tapi bisa jadi karena dia ahlu sedekah misalnya. Makanya di sini kata para ulama, di antara rahasianya kenapa Allah katakan bi iman, dinakirahkan di situ iman itu oleh Allah, karena yang menjadi kata kunci adalah keimanan. Adapun prestasinya boleh berbeda-beda. Yang mungkin di sini adalah ahlul Quran, yang di sini mungkin ahlus siyam, yang di sini mungkin ahlus sedekah, yang di sini mungkin jihad dengan hartanya dan seterusnya. Yang di sini mungkin birrul walidain dan seterusnya. Maka syarat mutlak itu keimanan. Tanamkan visi besar ini kepada anak kita. Tanamkan visi besar itu pada diri kita, pasangan kita, dan kepada anak-anak kita. Inilah yang dilakukan oleh Yakub alaihi salam, Nabiullah Yakub, bahwa mendidik anak itu adalah jalan panjang. Tidak cukup mendidik anak itu sampai dia habis balik selesai, enggak. Mendidik anak itu adalah pekerjaan yang sangat panjang, bahkan sampai menjelang kematian itu adalah tugas kita mendidiknya. Walaupun anak itu sudah menikah, bukan berarti ketika anak itu pindah kepada suami. Kalau anak kita perempuan misalnya, dia tanggung jawab pendidikan, memang pindah kepada suami, tapi bukan berarti ayahnya tidak boleh memberikan pendidikan. Jangan salah pahami, gitu kan? Ini tugas kita sebagai orang tua mendidik anak perempuan sampai kapan, Ustaz? Ya. Memang ketika sudah menikah, qabiltu nikahaha, itu berpindah tanggung jawabnya, baktinya dari orang tua kepada suami. Tapi ayah bukan berarti berhenti di dalam memberikan pendidikan. Kalau dia tidak taat kepada suaminya, keras kepala kepada suaminya, maka ayah memiliki peran untuk memberikan nasihat. Itu pendidikan. Apalagi anak laki-laki, Pak, yang tidak boleh putus kita dengan mereka. Kita harus selalu membimbing mereka. Maka Nabiullah Yakub alaihissalam, pelajaran mahal tentang pendidikan anak dari beliau, sampai ajal ketika beliau sakit menjelang kematian, itu bertanya, Pak, kepada anaknya, meyakinkan bahwa dakwah yang beliau sampaikan selama ini apakah telah sampai kepada anak-anaknya tadi. Apa kata Yakub alaihissalam ketika beliau sakit menjelang kematian? Dia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Dipanggilnya, Pak, anak-anak itu, wahai anak-anakku, apa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal dunia? Ini sakit menjelang kematian, Pak. Oh, jangan dikira anak kita sudah S1, S2, S3 berhenti kita pendidikan. Tidak. Pendidikan sekali lagi proses yang cukup panjang. Bahkan sampai menjelang kematian pun kita harus mendidik anak kita. Maka Yakub menanyakan hal itu kepada anaknya, apa yang kalian sembah setelah aku meninggal nanti? Dengan yakin dan mantap anak-anaknya mengatakan, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim, Ismail wa Ishaq ilahu wahidah wa nahnu lahu muslimun. Dengan yakin anak beliau mengatakan, anak-anaknya mengatakan, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan kakek nenekmu. Artinya Tuhan sebelumnya, Tuhan daripada Ibrahim, Ismail, Ishaq, ilahu wahidah, Tuhan yang esa, ayah. Coba lihat, tenang tak kita kalau keimanan itu ada pada anak kita sebagai orang tua? Sangat tenang. Kita akan tenang meninggalkan dunia ini ketika keimanan itu tertanam kuat dalam hati anak kita. Maka saya katakan kepada para orang tua,
Yang penting usaha kita mengawal mereka, mendidik keimanan mereka, memupuk keimanan mereka, itu penting, Pak. Karena banyak orang tua hari ini yang peduli adalah pada perhatian materi. Kepedulian mereka itu pada materi. Bahkan mengukur kesuksesan anak itu ketika anak mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan uang banyak. Saya tidak katakan itu tidak sukses, sukses, tapi bukanlah menjadi ukuran Islam, bukan menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan seseorang. Makanya ketika Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia, kaum muslimin, kaum muslimat, ya, tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki harta yang banyak yang ditinggalkan, padahal dia khalifah. Ada pemimpin hari ini yang meninggal dunia tidak meninggalkan apa-apa pada anaknya? Tidak ada. Melimpah ruah, harta, tanah, gedung, rumah, dan seterusnya, banyak sekali mereka tinggalkan. Tapi ketika Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia, saat-saat sakit meninggal dunia, itu dipanggil oleh salah seorang sahabatnya, "Wahai Umar, engkau wasiatkan kepadaku atau selain aku agar bisa mengurusi anak-anakmu setelah kamu meninggal dunia." Mereka cemas, tidak memiliki apa-apa, yang harta yang ditinggalkan kepada anaknya. Mendengarkan perkataan itu, Umar minta didudukkan. Kata Umar, "Terima kasih atas nasihatnya. Ketahuilah wahai saudaraku," kata Umar, "aku tidak akan berikan sesuatu nasi kepada anakku kecuali itu menghak dia."